Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian yang soleh soleha? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali kita untuk melanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi Allah, diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapat tambahan ilmu untuk hari ini, dan dimudahkan kemudian diberi kepahaman di dalam mempelajari ilmu ini. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pelajaran keempat, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang orang tua, tentu ini kita bisa kategorikan ke dalam dua, ya. Yang pertama, orang tua biologis, yaitu orang tua yang melahirkan, ibu yang melahirkan, kemudian merawat, menyusui dan lain sebagainya. Ada ayah juga, ya. Kemudian itu disebut orang tua biologis. Kemudian ada orang tua rohani, artinya orang tua yang membimbing, yang mengajar ilmu kepada kita, yaitu guru atau ustadz. Ya, kita mulai dari hormat dan patuh kepada orang tua. Yang disebut hormat dan patuh kepada orang tua itu artinya kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, dan sudah pasti mendoakan. Kemudian taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, yang orang tua kita perintahkan, kita selalu taat dan patuh pada keduanya. Di dalam bahasa agama, sikap-sikap seperti itu disebut dengan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus berbuat baik? Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Al-Quran. Misalnya salah satunya karena jasa-jasa orang tua kita. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 itu dijelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi'amaini anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Jadi Allah telah memerintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ibu yang mengandung dengan dalam keadaan kelelahan berat, ya, yang namanya mengandung itu sangat berat sekali. Coba kalian tanyakan kepada ibu kalian, bagaimana rasanya mengandung, lelahnya mengandung, beratnya mengandung, kemudian bagaimana sakitnya melahirkan, itu dirasakan oleh ibu kalian. Coba kalian tanyakan, ya. Mungkin dari situlah kalau sudah tahu bagaimana rasanya, mungkin kalian akan lebih bisa memahami kenapa kita harus menghormati, kita harus taat, harus patuh kepada orang tua. Ya, setelah kandung kemudian melahirkan, kemudian ibu menyusui dan tentu merawatnya sampai sebesar ini, bahkan mungkin nanti sampai nikah, sampai punya anak pun yang namanya orang tua tetap itu selalu mengasihi kita,
pasti selalu memperhatikan kita sebagai anaknya. Ya, oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Begitupun juga dengan yang namanya ayah. Ya, ayah yang mencari nafkah, berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai malam atau bahkan pulang pagi lagi. Itu tiada lain hanya untuk demi keluarga, untuk supaya anaknya bisa diberikan yang terbaik, baik secara fisik kesehatannya maupun secara rohani dari pendidikannya. Ya, itulah perjuangan kedua orang tua kita. Kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtuhu fi syahtihima. Artinya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Begitu pula sebaliknya, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau kalian mau diridhoi oleh Allah, maka kita harus mencari ridho dari kedua orang tua kita. Tidak boleh menyakiti. Ya, ada lagi hadis yang menyatakan bahwa berbuat baik itu adalah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Itu urutannya ada di urutan kedua setelah sholat di awal waktu. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang pertama sholat di awal waktu, dan yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebaliknya adalah dosa yang paling besar itu adalah yang pertama syirik, menyekutukan Allah, kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, ada cerita tentang bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu. Dalam sejarah disebutkan ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Ya, bagaimana dia sangat menyayangi ibunya sampai mau beribadah haji sampai digendong oleh anaknya. Kemudian lagi ada anak yang tidak taat kepada orang tuanya, yaitu Kan'an, yaitu anak Nabi Nuh. Ya, anak Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, akhirnya oleh Allah ditenggelamkan. Kemudian bagaimana kita bersikap sebagai ciri, sebagai tanda, sebagai bukti dari sikap bahwa kita menghormati orang tua. Ya, misalnya kalau orang tuanya masih hidup, tentu ketika selalu mengucapkan salam, cium tangan, mau keluar, mau pergi itu kita memohon izin juga. Ya. Kemudian kita harus berkata yang baik, yang lemah lembut terhadap orang tua, itu tidak membentak, tidak bicara kasar, apalagi hormat dan rendah hati ketika berbicara, tidak memotong pembicaraan orang tua. Ya. Kemudian membantu pekerjaan orang tua di rumah, terutama ya, cuci piring, cuci pakaian, ngepel, nyapu, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa, sudah pasti kita harus mendoakan orang tua, tentunya doa kebaikan bagi orang tua, doa kesehatan, kebaikan, supaya orang tua kita tetap selalu sayang kepada kita, kemudian orang tua kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Nah, tetap kita harus menghormati, patuh kepada orang tua. Ya, salah satunya itu melaksanakan wasiatnya. Wasiat-wasiat orang tua harus kita laksanakan.
Kemudian sudah pasti mendoakan, sebab doa anak soleh itu adalah doa merupakan amal yang tidak terputus. Nah, jadi pahalanya tetap mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tapi kita tetap berhubungan baik, bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga dari orang tua kita. Kemudian menepati janji kedua orang tua kita. Misalnya selama masih hidup, ketika masih hidup, orang tua kita punya janji untuk dilaksanakan, tetapi tidak sempat terlaksana, maka kita harus melaksanakan janji itu. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana sih menghormati orang tua itu. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu dijelaskan berbuat baik kepada orang tua itu antaranya misalnya nanti kalau orang tua sudah lanjut usianya, sudah renta, tentunya kita harus merawatnya, harus menjaganya. Dan jangan lupa itu harus dijaga perkataan kita, karena orang tua itu sangat sensitif perasaannya, mudah tersakiti, apalagi dengan ucapan-ucapan kita. Makanya kita harus menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita ketika berbicara dengan orang tua. Jangan sampai mengatakan saja itu sudah tidak boleh, apalagi lebih dari itu bisa menyakiti hati orang tua. Ya, kalau sudah sakit hati orang tua itu tadi disebutkan, kalau sudah murka berarti Allah juga akan ikut murka. Kemudian di ayat selanjutnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Jadi kita harus sopan, lemah lembut dalam berbicara terutama. Kemudian berdoa, mendoakan keduanya, yaitu dengan doa terbaik supaya Allah mengasihi orang tua kita seperti orang tua mengasihi kita, menyayangi kita, mendidik kita waktu kecil, bahkan sampai dewasa pun orang tua tetap sayang kepada kita semua. Ya, sekali lagi kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Apapun perintah orang tua harus kita laksanakan. Nah, kecuali perintahnya itu untuk berbuat syirik atau menyembah selain Allah, itu tidak boleh ditaati. Tetapi walaupun orang tua memerintahkan untuk syirik dan kita tidak wajib taat untuk syiriknya, tapi tetap kita harus berhubungan baik dengan orang tua kita. Kita tetap sayang, kita tetap menghormati, tetap menjaga, tetap merawat keduanya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus menghormati dan patuh kepada yang namanya guru. Sebab guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah, di madrasah, atau di masjid. Yang membimbing kita, mengajar kita dari berbagai ilmu pengetahuan, bahkan adab dan akhlak pun itu diajarkan oleh yang namanya guru atau ustadz. Makanya kita harus selalu hormat dan patuh kepada guru kita. Sebab taat dan patuh kepada guru kita itu salah satu unsur yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, dan kemudian salah satu faktor yang bisa memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Jadi di dalam surat Al-Mujadilah disebutkan ketika misalnya guru memerintahkan berdiri, maka berdirilah.
Jadi apapun yang diperintahkan guru, yang diminta guru, itu diusahakan kita harus menjalankan. Sudah pasti perintahnya itu adalah perintah-perintah yang baik. Maka ketika kita mematuhi guru, maka Allah pun akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Artinya guru harus dihormati, harus dipatuhi itu, supaya kita pun ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah sikap-sikap atau contoh sikap-sikap yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan di dalam rangka menghormati, mematuhi guru. Misalnya mengucapkan salam, cium tangan ketika bertemu, berkata sopan dan lemah lembut. Ketika bertanya di kelas tidak berteriak-teriak, ya. Misalnya ngangkat tangan dulu, kalau sudah dipersilahkan baru kita sampaikan apa yang ditanyakan kepada guru. Apa yang dinasihatkan, apa yang diajarkan guru kita laksanakan. Kemudian kita meminta izin ketika meninggalkan kelas, meninggalkan majelis ilmu, kita meminta izin kepada guru. Istilahnya jangan mau keluar masuk itu dengan seenaknya, apalagi dalam situasi keadaan lagi belajar, kita harus memperhatikan, harus mencermati apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya, ini Umar bin Khattab pernah mengatakan, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Artinya harus rendah hati bahwa kita ini adalah yang tidak memiliki ilmu, belum mempunyai ilmu. Makanya kita sekolah, makanya kita ngaji, kita membutuhkan ilmu. Ya, makanya kita harus merasa kurang dengan ilmu, maka kita akan selalu berusaha ingin mendapatkan ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu hormat dan patuh sesama anggota keluarga. Ya, karena di dalam anggota keluarga itu, khususnya keluarga besar, itu sudah pasti banyak sekali anggota keluarga, apakah itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kalau yang lebih tua itu misalnya ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ua, dan lain sebagainya, kakak, sepupu, atau ya dan lain sebagainya. Maka kita pun harus menghormati mereka sebagai anggota keluarga besar yang lebih tua, yang harus dihormati, harus dipatuhi. Kemudian bagaimana dengan yang lebih muda? Yang lebih muda kita harus menyayanginya. Jadi sama yang tua hormat dan patuh, kepada yang muda kita menyayanginya. Nabi mengatakan bahwa orang yang tidak menghormati, tidak mematuhi yang tua dan tidak menyayangi yang muda itu tidak termasuk umat kami. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad, gitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu kita mulai dari sekarang, kita hormat dan patuh kepada yang lebih tua, terutama orang tua kita dan guru kita. Tetapi kita juga menyayangi yang lebih muda usianya dari kita, adik kita, adik sepupu kita, dan siapa saja orang yang lebih rendah, lebih muda dari kita, kita harus menyayanginya. Ya, itu mungkin pelajaran kita untuk hari ini, pembahasan dari bab 4. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa menerima apa yang sudah disampaikan, dan tentunya yang paling penting kalian bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah didapatkan ilmunya dari sekolah, dari mana saja. Itu lebih penting, kita bisa melaksanakannya. Kemudian jangan lupa, ini ada tugas
dikerjakan latihan soal halaman 48 dan halaman 49. Itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang baru hari ini, menambah ilmu kita hari ini. Ya, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.